kritikan yang benar-benar saat ini Bapak belum bisa tangani, ada nggak? Persoalan yang kritikan itu yang pertama persoalan terkait masalah tentang sampah. Lagi-lagi sampah. Lagi-lagi sampah. Sudah beberapa dari Jalan Desa Gintung bagus nggak Pak? Kalau dari Jalan Desa Gintung, alhamdulillah semenjak saya menjadi kepala desa, kurang lebih hampir 50% sudah banyak yang diperbaiki. Kalau saya lihat, kalau saya nggak salah wilayah ya, saya lihat di salah satu sosial media itu adanya sedang perbaikan jalan di Desa Gintung. Itu sebelah mana Pak ya? Pas itu di kantor Desa Gintung depannya. Oh, pas jalan banget. Jalan banget. Macet dong setiap hari. Macet Bapak. Bagaimana Bapak menanggapi itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Cerita, tempat penuh makna yang luar biasa. Kali ini kita ngobrol bareng Kepala Desa Gintung, Kecamatan Sukadiri, yaitu Bapak Amsyuri Esa. Gokil. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat. Gimana Bang? Sehat Bang? Sehat banget. Jadi sebenarnya sebelum kita mulai tadi agak sedikit dilema nih Pak. Ini podcast dulu apa mau ngurut dulu nih? Karena kebetulan kayaknya semalam habis beraktivitas panjang di pekerjaan, agak lelah gitu. Tapi Bapak dalam keadaan bugar ya kayak. Alhamdulillah sehat. Sehat. Abang sehat. Mungkin sebelum panjang lebar silakan kalau mau minum dulu Pak. Mau ngopi gak? Cukup? Oh cukup ya. Oke. Bapak Amsyuri nih guys, ada nama panggilan gak sih Pak kalau di daerah Gintung khusus untuk Bapak? Ada. Jadi selain nama Amsyuri, panggilan saya itu di Desa Gintung namanya Culi. Culi. Pasti ada kisah dari balik nama itu pasti. Benar nggak? Bisa diceritakan kan nih? Kenapa bisa dipanggil Culi waktu? Kali sih inget-ingetnya waktu dulu. Ya. Jadi waktu kecil itu kata orang tua, nah dulu nama saya Amsyuri, tapi karena saya sering sakit, sering sakit, terus dipanggilnya ya sepotong Culi, Culi. Nah itu, jadi pas dipanggil Culi, ya alhamdulillah kata orang tua, jadi sembuh. Itu ceritanya. Iya. Kalau kita pikirin secara logika memang agak sulit ya Pak ya. Sulit. Tapi ya intinya ada kebaikan lah. Ya. Mau dipanggil apa yang penting mah intinya mintanya sehat semua. Amin, amin. Oke. Tapi ngomong-ngomong Bapak menjadi kepala desa saat ini di Gintung, itu periode tahun berapa Pak? 2023 sampai 2031. Lumayan lama ya. Oke. Nah, dari pas sekarang menjadi kepala desa, apakah dari kecil Bapak kalau ditanya sama orang tua, Tong, sebenarnya sih lo cita-cita menjadi apa sih? Pernah nggak? Saya mau jadi lurah, terus saya mau jadi kepala desa Pak, gitu nggak? Jadi saya tidak pernah bermimpi menjadi seorang kepala desa. Nggak ada mimpi? Tidak pernah ada mimpi. Oke. Karena saya dilahirkan bukan dari keluarga terhormat, bukan dari keluarga pendidikan. Ya, orang tua saya itu petani. Oke. Jadi sedikit pun saya tidak pernah ada mimpi menjadi seorang kepala desa. Jadi memang nggak ada mimpi dan tiba-tiba bagaimana Bapak bisa ada keputusan untuk mencalonkan diri pada saat itu? Ya, jadi waktu itu saya setiap orang sih pasti punya mimpi. Pasti Punya mimpi. Tapi karena keterbatasan dan kemampuan, ya kita hanya bisa berdoa di dalam hati saja. Oke. Saya kenapa waktu itu ingin menjadi seorang kepala desa? Yang pertama, saya ingin sekali
membangun desa Gintung, desa yang lebih berwarna, desa yang bermartabat, desa yang benar-benar bisa dihormati dan dihargai oleh desa-desa lain. Oke, sorry. Tadi kan tadi di depan dijelaskan sama Bapak itu bukan terlahir dari orang yang mampu, hanya seorang petani. Dulu itu memang pastikan ada yang benar-benar membuat hati kecil Bapak itu menjerit. Sehingga gua harus berubah. Apa yang menjadi titik poin Bapak di hati gitu tertancap, gua harus bisa berubah dan gua pasti bisa? Ada momentum nggak pada saat itu? Iya, jadi waktu itu saya itu selalu dihina, selalu diejek, bahkan ketika saya ingin suka ke seorang, setiap orang kan pasti mendambakan kerinduan, cinta benar. untuk bisa menghiasi hatinya. Benar. Kadang-kadang di waktu saat-saat itu, di tahun-tahun itu, ya kan, orang-orang kesana kesini itu kan sering ajak, yuk kita apel. Saya belum pernah diajak apel. Kadang-kadang saya suka sama orang, tuh salam ya Mas Anu. Pasti jawab iting bating salah. Nah itu iya. Penolakan. Banyak penolakan terus. Karena ketidakmampuan keluarga pada saat itu. Iya betul. Jadi waktu saat itu saya sering yang namanya direndahkan, bahkan dipandang sebelah mata. Biasanya dalam bentuk apa Pak? Bisa dipandang seperti itu? Ya dari pertama dari segi mungkin dari kata-kata, bahkan dari perilaku saya sering dipandang sebelah mata, mungkin dari segi kemampuan saya. Maka di titik momentum saya ingin menjadi kepala desa itu, saya ada sedikit kisah yang dimana waktu itu saya suka sama gadis desa yang dimana dia itu seorang tenaga medis, ya hampir tiap hari saya nongkrong di depan. Pas nongkrong di depan waktu itu, ya kan, orangnya lembut, baik, senyumnya menawan, gitu kan. Kalau saya bilang, kalau natap saya, ada yang salam, senyum terus ke saya, ya kan. Kirain saya mah senyum ke saya suka, oh ternyata dia biasa, emang dia orang yang murah senyum. Oh, ramah. Ya udah ke trigger di awalnya. Iya. Jadi, kalau kata sekarang mah GR nih, gue udah GR nih. GR. Ternyata pas saya, dulu mah orang jujur, nggak kayak zaman sekarang. Tuh salam, asal dia senyum pasti suka. Ini mah dia senyum terus, ternyata dia bukan suka, emang dia murah senyum. Karena memang dia sebagai petugas medis dan menjalankan SOP-nya. Ya, betul seperti itu. Tapi setelah itu akhirnya melanjutkan kemana? Ya, jadi waktu itu setelah saya ditolak cinta saya, waktu itu saya langsung kuliah di Yupentek. Oke. Nah, terus langsung di kuliah di WMT. Oke. Nah, setelah kuliah di WMT, ya saya mencoba untuk komunikasi dengan dia, ya kan, tetap hati mah masih ada harapan. Masih ada harapan ke dia. Tetap aja ternyata setelah saya lulus dia sudah nikah sama orang lain. Tapi istri yang sekarang menyaksikan tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa. Mama, iya. Ya itu kan hanya seputar kisah masa lalu, ya. Benar nggak? Tetapi yang sekarang itu pasti jauh lebih baik, ya. Karena pasti istri yang sekarang itu yang benar-benar mendampingi Bapak mungkin dari nol, ya, hingga sampai saat ini. Ya. Mungkin kalau Bapak bisa mengasih suatu pesan kepada istri, mungkin bisa silakan Bapak sampaikan.
Nah. karena beliau sudah baik mau mendampingi Bapak hingga sampai di detik ini. Ya. Saya kepada istri saya yang tercinta, ya Ibu Putri Permatasari, ya, insya Allah saya akan mendampingi, ya, sampai akhir, sampai mata ini sampai menutup mata. Oke, semoga apa yang sudah disampaikan menjadi doa kebaikan buat Bapak. Kasih gokil. Iya, iya, itu kan berarti ada acuan dari wanita. Ya, Sehingga gua harus bisa lebih sukses. amin. Dari segi ke lingkungan, ada nggak yang menyebabkan bahwasannya gue tidak dapat penghargaan dari lingkungan gue sebelumnya, dan itu sangat miris sehingga gue harus bangun dan gue harus coba bisa menjadi salah satu di lembaga pemerintahan agar minimal gue bisa yang dulu gue nggak rasakan, setidaknya masyarakat setelah Bapak pimpin sudah tidak merasakan sedih seperti Bapak di zaman itu. Benar. Ya, jadi saya dulu memang selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Bahkan saya sering sekali tidak dihargai dan tidak dihormati. Tapi alhamdulillah saya semenjak menjadi kepala desa, saya tidak ingin warga saya ya seperti saya. Ya, Seperti di masa lampau dulu. di masa lampau dulu ya dihina pun diejek. Tidak ada perhatian ketika kita sedang kesulitan. Iya, betul. Pantesan saya melihat story Bapak selalu mengunjungi warga yang sakit. Benar nggak? Betul, Pak. Oke. Iya. Jadi saya nggak sempat habis pikir ya. Setiap malam Bapak selalu mengunjungi warganya yang sakit. Itu mutlak dari teman dekat Bapak atau memang pure laporan dari masing-masing RT ke Bapak? Ya. Jadi kenapa sih saya ingin selalu setiap ada warga yang sakit, saya spontanitas langsung menjenguk, karena waktu itu dulu saya punya orang tua. Saya ditinggalkan sama orang tua itu umur 14 tahun. Masih kecil loh Pak? Masih kecil. Oke. Nah waktu itu, saat itu dibawa ke rumah sakit umum, dan saat itu juga saya kekurangan biaya. Oke. Dan ada beberapa orang yang saya rindu gitu, artinya ada warga yang menjenguk atau saudara, waktu itu tidak ada. Maka saya berjanji dalam diri saya sendiri, kelak suatu saat nanti ketika saya menjadi orang duduk di pemerintahan atau benar-benar saya ingin jadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat. Tujuannya itu? Tujuannya itu. Karena mengingat dulu itu begitu sedih sekali. Ya, betul. Tidak adanya perhatian dari minimal pemerintah setempat. Ya, Khususnya ya yang masih di wilayah-wilayah tetangga lah. betul. Akhirnya Bapak terapkan di masa sekarang setelah Bapak menjadi pejabat kepala desa gitu. Betul. Semoga apa yang dilakukan menjadi suatu kebaikan buat Bapak. Amin, amin, amin. Oke, sekarang kita sudah ngobrol. Berarti waktu pencalonan itu ada nggak yang mendorong Bapak benar-benar selain motivasi itu? Dukungan dari orang tua ataupun kerabat yang benar, udah lu maju aja atau seperti apa? Jadi saya waktu itu tidak pernah berpikir untuk mencalonkan menjadi kepala desa. Oke. Ya, karena jangankan untuk mencalonkan kepala desa, untuk beli susu anak saya tidak mampu. Sampai ke situ ya? Tidak mampu karena saya tidak bekerja. Jangankan untuk menjadi calon kepala desa uangnya miliaran, dan saya tidak mampu. Cuman ada keinginan dari hati yang paling dalam yang mendorong. Waktu itu, ya Allah, jadikanlah saya pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil. Jika saya benar terpilih menjadi kepala desa yang amanah bagi masyarakat, mudahkan urusan saya, jadikan. Tapi kalau tidak, jangan pernah dijadikan. Itu jadi tidak ada yang mendorong masyarakat, tapi itu pure dari keinginan dari hati yang paling dalam.
Oke, berarti sebelumnya profesi Bapak sebelum ingin mencalonkan apa sebelumnya dulu? Sebelum menjadi kepala desa, waktu itu saya mohon maaf, saya tukang bawaan panggung, Oke. bawa sound system juga, Oke. ya. Terus jadi MC juga, Dangdut. dangdut, Oke. Satria. Masih eksis sekarang? Enggak Pak, Kenapa nggak dibikin lagi? sudah nggak boleh sama istri. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Lanjut. Sambil merokok, silakan Bapak. Koreknya ada nih, silakan. Sambil ngobrol kita. Ya, Biar santai. berarti dangdut itu sekarang sudah tidak. Itu cuma sebuah sebelum menjadi kepala Desa. desa. Oke. Lalu lanjut. Ya, jadi saya waktu itu lanjut, saya langsung kuliah di UMT dan saya ngambil profesi advokat. Oke. Nah, setelah ngambil profesi advokat, ya dapat kurang lebih 1 tahun di tahun 2023, ya saya ada niat untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Oke, oke, oke. Gitu. Berarti memberanikan diri aja atau seperti apa sih Pak? Kan nggak mungkin Bapak langsung lulus kuliah langsung tiba-tiba ingin mencalonkan jadi kepala desa gitu. Iya, jadi waktu itu saya memberanikan diri saja. Saya niat dari hati yang paling dalam. Dan saya minta doa ke orang tua, Mak, saya ingin jadi kepala desa. Kata orang tua saya, Ceng, jangan jadi kepala desa. Mikirin anak aja beli susu kamu nggak mampu. Iya, yang kita ketahui kan untuk mencalonkan desa itu ya, maaf banget, info yang beredar itu kan tidak mudah. Dengan harus memiliki modal yang kuat juga sebenarnya secara materi. Apa sudah dipikirkan sebelumnya, Pak? Saya percaya bahwa segala sesuatu ada Allah. Allah yang maha kaya, dan saya serahkan semua kepada Allah. Jadi waktu saat itu saya tidak pernah berpikir saya punya uang atau tidak. Yang penting saya minta sama Allah, Allah yang maha kaya. Alhamdulillah, Allah telah memudahkan semuanya dan Allah telah membolak-balikan hati manusia. Masyarakat. Akhirnya pada saat itu masyarakat memilih dengan sukarela ke Bapak. Iya, betul. Tanpa ada embel apapun. Tanpa ada embel apapun, cuman waktu itu ada untuk beli kopi-kopi mah. Kan kalau itu mah bahasa kasarnya mah apa ya? Kalau orang mau nanamu mah ya piraku kalau kita seduin. Nah, itu benar. Iya, benar itu. Iya, iya, iya. Berarti memang sebelumnya masyarakat sudah melihat track record atau kebaikan Bapak dulu mungkin. Dulu kali ada yang belum Bapak ceritakan sepertinya. Berarti kan sepertinya kan nggak mungkin Pak masyarakat itu bisa memilih kita itu tanpa ada jejak yang baik. Apakah ada kesan yang mungkin membuat masyarakat atau warga Gintung itu sehingga memilih Bapak pada saat itu? Ya, jadi emang dulu saya waktu itu memang kalau kata itunya saya itu calo yang sering bawa-bawa ke rumah sakit lah, bantu-bantu orang ke rumah sakit. Jadi setiap ada orang warga yang sakit, saya urus BPJS-nya, saya urus ke rumah sakitnya, semua surat-suratnya. Jadi ternyata saya juga waktu itu, oh ini ya ternyata. Saya tidak pernah berpikir bahwa kebaikan-kebaikan dulu itu, kebaikan mana ternyata pas saya calon kepala desa, saya pernah dibantu sama dia, oh ternyata seperti itu, Bang. Akhirnya berakumulasi kebaikan itu sehingga puncaknya adalah saat pemilihan. Iya, betul Bang. Orang melihat dulu tuh dia bantu gua, dulu tuh dia sering seperti ini. Akhirnya mereka dengan sukarela memilih Bapak sebagai kepala desa. Iya, betul Bang. Gokil. Karena yang kita ketahui kan, maaf ya Pak, nggak mudah jika tidak ada modal. Yang kita ketahui kan begitu secara umumnya ya. Tapi Bapak sudah memiliki strategi yang baik menurut pandangan saya,
Strategi itu adalah berbuat baik aja dulu kepada orang banyak tanpa pandang bulu, karena ini perintah kita sebagai manusia harus berbuat baik. Sesuatu hal yang baik, menanam yang baik akan berbuah sesuatu yang manis. Bener kan? Betul. Kalau salah saya mohon maaf. Tapi ngomong-ngomong dari Gintung ke sini kan jauh, Pak. Ya, Jauh banget nih. jauh. Kira-kira udah makan atau belum? Saya belum makan. Belum makan. Bapak suka nggak dengan ikan-ikanan gitu? Saya, Yang pedas-pedas gitu. saya dari kecil sukanya ikan bandeng. Ikan bandeng. Kalau ikan tuna doyan nggak ikan tuna? Kurang suka. Kurang suka. Sukanya ikan bandeng, semacam pecak-pecak gitu. Pecak. Nah, saya punya tempat rekomendasi pecak yang bagus buat Bapak. Di mana, Pak? Ada di Raja Pecak. Bapak tahu nggak, di depan pom bensin? Atau itu melangganan saya. Ilok lah. Itu, Pak. Iya, Iya. itu enak Pak. Apalagi Bapak kan kepala desa. Biasanya kan kalau siang hari itu ada rapat-rapat kecil dengan jajaran Bapak. Mungkin itu salah satu tempat yang rekomendasi buat Bapak banget itu. Siap. Emang kebetulan saya suka bandeng ya. Ya, saya sering makan di pom bensin yang Raja Pecak itu. Ya, bahkan setiap ada rapat-rapat kecil atau buka bersama, saya sering ke situ. Apalagi kalau ada sambal apa namanya tuh? Apa? Rampai. Rampai. Sambal rampai kebetulan ada di Tanjati. Ada dari sini ntar pulang bisa mampir lah. Ada. Sampai jam berapa bukanya, Bang? Jam berapa ya? Jam 10 kayaknya. Ya mungkin besok ketika Bapak Ya. melintas lewat di situ bisa mampir. Ya. Bapak tinggal bilang aja, saya pernah di Maru Channel. Ya syukur-syukur dikasih diskon. Nah, mantap. Oh. Emang saya hobi tuh yang dua tadi. Saya dari kecil makannya ikan bandeng aja tuh sama sambal rampai itu. Biasanya kalau makan itu di sono di Serang, tapi kalau di sini ada Udah ada di Sepatan. Nggak usah Sepatan. jauh-jauh kan? ini benar. Atau lenyoh itu lumayan. Udah mantap. Ya ajak lah. Ajak kameramen. Oh, boleh. Kayaknya Bang. badannya subur. Oh. Tapi Pak, waktu pencalonan itu Bapak mengajukan suatu program nggak ke masyarakat yang Bapak janjikan? Saya waktu itu mengajukan program ke masyarakat yang dimana program saya ingin di Desa Gintung ini punya yang namanya kantor desa yang bisa dimiliki oleh masyarakat Desa Gintung dan warga Desa Gintung. Karena selama ini ketika ada pencalonan biasanya balai desa itu merasa milik sendiri. Nah, saya ingin punya balai desa yang termewah di Kecamatan Sukadiri. Akhirnya sudah terlaksana atau belum? Alhamdulillah sekarang lagi proses pembangunan. Ya, pembangunan ini 3 tahap, mulai tahun 2006, selesainya di tahun 2028. Setidaknya Bapak masih menjabat pada saat itu. Iya, betul. Ada lagi nggak selain itu program yang diajukan ke masyarakat? Karena saya waktu itu ditinggal sama orang tua umur 14 tahun, ya saya program yang diajukan ke masyarakat itu bagaimana adanya si Karim. Si Karim itu adalah program yang dimana santuni keluarga yatim. Ya, artinya bisa menggeser air mata kesedihan menjadi kebahagiaan. Dan itu berlangsungnya terlaksananya per pekan, per minggu atau per bulan? Per 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Di satu KRT-an atau bergilir? Sedesa Gintung. Sedesa gitu. Serempak. Sandi, mau daftar nggak, Ndi? Nitip 1 bisa kali ya? Boleh. Iya. Dan itu sudah terlaksana sampai saat ini. Sampai saat ini. Apa tanggapan masyarakat? Tanggapan masyarakat, alhamdulillah banyak yang positif. Bahkan ada seorang ibu yang suaminya meninggal dan ada 4 orang anak. Dia bilang, alhamdulillah Pak Lurah Amsuri, ini mungkin jawaban Allah ketika suami saya sudah
tidak ada, ternyata Pak Amsuri menjadi kepala desa. Inilah jawaban Allah. Saya sangat bersyukur dengan Pak Amsuri menjadi kepala desa. Karena sebelum saya menjadi kepala desa juga, saya sudah menyantuni, memelihara anak-anak yatim. Oke, berarti Bapak mengetahui dong faedah atau apa ya namanya, kebaikan lah ketika kita menyantuni anak yatim. Ada janji yang ketika nanti kita menyayangi anak yatim, kita akan berdekatan seperti dua jari. Betul. Dengan Rasulullah, benar nggak sih? Subhanallah. Jangan pakai hadis. Bukan acara kuliah kultum subuh ini. Iya, iya. Setelah itu masih ada program lagi? Kita ada waktu itu, saya ingin deadline Gintung itu kan namanya Gintung Berkah. Berkah itu adalah berakhlakul karimah. Maka di pemerintahan kami itu dan desa kami itu kan banyak sekali yang namanya pondok-pondok pesantren. Hampir 16 pondok pesantren di desa Gintung ini. Maka kami hampir setiap tahun sudah hampir 6 kali mengadakan MTQ. Nah, itu untuk ajang lomba biar lahir Hafizo dan Hafizo anak-anak yang ada di desa Gintung. Mantap, setidaknya mereka punya wadah, benar nggak sih? Untuk terus bersiar melalui kiroatnya, betul nggak? Dengan bacaan-bacaan Quran. Betul. Tapi masih terus eksis sampai saat ini? Sampai saat ini. Oke. Ada nggak yang kritik Bapak hingga saat ini selama Bapak menjabat? Ya, selama saya menjabat banyak yang mengkritik saya. Ya, yang pertama, satu, kurangnya silaturahmi, ya kan. Tapi kan saya lihat Bapak selalu mengunjungi warga-warga yang sakit. Ya, tapi itu bagian sebuah masukan bagi saya. Karena selama kurang lebih hampir 3 tahun saya menjabat, saya masih banyak kekurangan di sana sini. Perlu masukan, dan saya juga berharap kepada warga masyarakat desa Gintung, beri saya kesempatan untuk membangun desa Gintung yang berakhlakul karimah. Oke. Pantas saja Bapak sering melaksanakan live streaming di salah satu aplikasi, benar gak sih? Betul. Apakah itu salah satu metode Bapak ketika Bapak tidak bisa mengunjungi, setidaknya kita bisa jumpa sapa melalui sosmed, benar? Ya, jadi sekarang itu kan dunia digitalisasi. Jadi dengan masuk ke ruang publik, setidaknya saya bisa menyampaikan kepada masyarakat informasi-informasi yang ada di desa Gintung ini. Benar sekali. Jadi setidaknya Bapak mencoba untuk memanfaatkan era yang sudah modern sekarang lah ya. Betul, Pak. Dan itu buat saya sempat menyaksikan, dan itu ada kehangatan antara seorang pemimpin dengan warganya. Kalau sudut pandang kacamata saya, bukan kacamata dia. Karena apalagi Bapak sering memberikan kuis-kuis yang sifatnya mengasah pengetahuan dan memberikan sedikit apresiasi dalam bentuk apapun, benar nggak? Betul. Ya, tujuan saya sih tadi yang disampaikan itu, saya semata-mata ingin menjalin silaturahmi dengan warga saya yang selama ini yang belum dekat supaya lebih dekat, yang tidak kenal supaya lebih kenal, supaya tidak kenal supaya lebih mengenal lagi. Ingin menjalin sebuah kekeluargaan, itu aja niatnya sih, Bang. Oke. Berarti kalau misalkan untuk pemuda desa Gintung, ada nggak program atau memang harapan Bapak tuh untuk pemuda-pemuda Gintung itu agar seperti apa, atau lebih produktif lagi seperti apa gitu? Ya, keinginan saya dari hati yang paling dalam, selaku kepala desa Gintung, saya ingin sebenarnya sudah ada wadah di desa Gintung ini. Dalam bentuk ya, contohnya di desa Gintung ini banyak sekali pemuda-pemuda yang
kreatif sebenarnya. Sebenarnya. Yang punya potensi, apalagi ketika saya berkunjung di suatu RW atau RT ini, pemuda-pemuda ini sangat luar biasa intelektualnya, tinggal mencari tempatan wadahnya saja. Oleh karena itu di Desa Gintung itu ada yang namanya unit Karang Taruna juga, ada yang namanya wadah Karang Taruna juga ada sebenarnya ya. Tinggal bagaimana pemuda-pemuda Gintung ini ya bisa berkomunikasi, jangan malu-malu ya, bertanya dan datang ke kepala desa atau ke aparatur desa, karena kami sebenarnya ingin menciptakan bagaimana pemuda-pemuda Desa Gintung ini bisa berkarya ya kan, terus bisa menyalurkan bakatnya. Insya Allah di kami itu di Desa Gintung ada yang namanya pelatihan ya, semacam las listrik kemarin juga, terus banyak yang lainnya lah. Jadi minimal teman-teman yang tidak memiliki pendidikan formal, minimal dari desa itu sudah menyiapkan wadah untuk teman-teman dibekali dengan keahlian khusus. Betul. Seperti las, lalu ada apa lagi Pak? Ya, las listrik, terus kemarin dari untuk ibu-ibunya juga ada kita apa namanya masak itu ya, apa tuh seperti itu, UMKM. Oke. Jadi kita memberikan bantuan-bantuan kepada ibu-ibu yang emang suka membuat kue-kue. Nah, setidaknya mereka bisa berdagang. Ya, seperti itu, meskipun tidak bantuannya sangat terbatas. Oke. Sur, mau dibantu nggak Sur? Mau dibantu ya Pak? Harus pindah nggak dia ke Desa Gintung? Jangan gemuk jasa itu mah. Makanya kuat ya. Tapi ngomong-ngomong waktu pemuda dulu, sehingga Bapak menjadi korban yang tadi udah pernah cerita sebelumnya, Bapak sempat menjadi korban bullying. Dulu itu Bapak sebenarnya seperti apa sih Pak bisa jadi korban bullying seperti itu? Jadi waktu dulu itu memang saya bilang saya dilahirkan bukan dari keluarga pendidikan. Jadi waktu itu emang saya tidak bersekolah. Jadi saya cuma lulusan, waktu itu saya lulusan cuman MI saja, ya. Dan saya pesantren kurang lebih hampir 1 tahun. Itu kalian saya. Dan ketika saya masuk ke dalam publik itu, saya banyak tidak diterima oleh masyarakat karena mungkin saya itu orangnya cepat ceplos. Apa adanya? Apa adanya. Bukan ada apanya. Bukan ada apanya. Seorangnya sering bercandaan, sehingga orang menilainya ya saya itu orang tidak serius. Mereka beranggapan seperti itu. Karena saya itu orangnya sering kalau bahasa sekarang itu sering disuruh-suruh apa sih, kacung lah katakan. Nah, jadi seperti itu. Dulu ada gak motor favorit dari Bapak zaman muda yang belum pernah kesampaian hingga saat ini? Motor King. Kayaknya gagah banget ya waktu muda kalau pakai King. Gagah. Karena kalau kita bawa motor itu dulu Bang, saya bawa daerah Pisangan tuh bawa motor, pasti itu cewek banyak yang ngelirik. Iya. Kalau dulu kan King, Satria F. Iya sih. Kalau kita udah bawa itu tuh kayaknya cewek-cewek deket banget tuh. Iya. Tapi sekarang udah beda zamannya Pak. Udah nggak ada gigi motornya. Oh gitu ya? Iya. Bener nggak? Betul. Sekarang ada PCX, segala macam. Motor yang tidak menggunakan transmisi gigi lagi. Kalau Bapak pengen punya motor lagi, saya juga punya tempat yang bagus buat Bapak. Saya tahu. Di mana yuk? Di Cecere. Cecere motor. Iya. Benar. Saya pernah beli motor dari situ. Pertama kali? Pernah. Nggak ada yang ngabarin saya ya. Dulu. Oh dulu. Tahu. Iya. Siapa tahu Bapak pengen ganti lagi, mungkin masih diingat kembali lagi kepada ownernya. Saya dulu pernah beli di sini, bisa kali kasih diskon lebih murah gitu. Siap. Motornya bagus-bagus dan dia orangnya lenyoh ya. Iya. Dan sekarang dari 2023 menjabat sampai ke 2031.
berarti masih ada beberapa tahun ke belakang. Ada nggak tujuan Bapak yang saat ini memang belum terlaksana untuk perkembangan Desa Gintung? Ya, dari 2023 sampai 2031 masih ada tujuan saya. Yang pertama, saya ingin membangun kantor desa. Ya, itu tadi sudah dijelaskan. Ya, Itu yang masih proses saat ini. ya, Oke. itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin Gintung ini bisa dikenal oleh desa-desa lain, oleh kecamatan lain. Saya ingin punya Gintung ini yang benar-benar yang berwarna. Memiliki hal yang positif ketika desa lain mengetahui sebuah nama Desa Gintung. Ya, Oke. karena saya pikir Desa Gintung ini bukan untuk saya, tapi untuk warga masyarakat Desa Gintung. Jadi Oke. kita harus bisa menjaga marwah Desa Gintung. Karena kalau kita sudah menjaga marwah Desa Gintung, kita main kemana-mana. Ke kampung orang mana? Waktu kita apel, orang Gintung. Di Gintung mau orangnya baik-baik ya, programnya bagus-bagus ya. Setidaknya itulah yang disebut dengan satu marwah Desa Gintung. Memiliki citra baik Citra baik terhadap desa lain. Nah ini remeh. Ya betul. Benar. Betul. Iya. Betul. Akhirnya terus berupaya terus lah tuh, memperbaiki terus lah. Ya. Dari yang sudah terlaksana terus upgrade agar menjadi lebih baik lagi. Ya betul. Seperti itu. Kalau terkait kritikan yang benar-benar saat ini Bapak belum bisa tangani, ada nggak? Ya untuk saat ini kritikan Persoalan lah, minimal persoalan di desa. persoalan yang kritikan itu yang pertama persoalan terkait masalah tentang sampah. Lagi-lagi sampah. Lagi-lagi sampah. Sudah beberapa episode saya ngobrol dengan kepala desa dan problemnya tetap masih sama. Sampah. Mulai memanas. Santai, oke, siap. Sama-sama. Kenapa problem itu sama seperti desa-desa lain? Menurut kacamata pandangan Bapak aja. Sebelum saya menjadi kepala desa, emang sampah ini sudah ada ya. Nah, ini menjadi sebuah PR bagi pemerintah Desa Gintung juga, termasuk Kecamatan Sukadiri, ya kan? Nah, dan termasuk dari Kabupaten Tangerang juga. Karena persoalan sampah ini di wilayah saya, khususnya di Kampung Pulo, Desa Gintung, emang semua orang itu mata pencariannya itu adalah pemulung sampah. Setidaknya ada warga Bapak yang mengais rezeki dari mendaur ulang sampah. Sampah. Oke. Di satu sisi, saya selaku kepala desa, bagaimana harus bisa menegakkan supremasi hukum. Oke. Tapi di sisi lain, ini adalah Tetap ada kemanfaatan. mata pencarian masyarakat warga Desa Gintung. Dan itu yang saat ini memang menjadi persoalan khusus untuk desa yang Bapak pimpin. Ya, seperti itu. Kalau dari jalan Desa Gintung bagus nggak Pak? Kalau dari jalan Desa Gintung, alhamdulillah semenjak saya menjadi kepala desa, kurang lebih hampir 50% sudah banyak yang diperbaiki. Nah, akan tetapi emang ada beberapa jalan poros desa yang belum diperbaiki dan masih rusak, khususnya di Kampung Pulo, Desa Gintung, dan ada di beberapa wilayah di RW di Desa Gintung juga. Kalau saya lihat, kalau saya nggak salah wilayah ya, saya lihat di salah satu sosial media itu
adanya sedang perbaikan jalan di Desa Gintung. Itu sebelah mana Pak ya? Pas itu di kantor Desa Gintung depannya. Oh pas jalan banget. Dan banget. Macet dong setiap hari. Macet Bapak. Bagaimana Bapak menanggapi itu? Ya, saya menanggapinya memang ini sudah program dari kabupaten, ya. Saya memberikan apresiasi kepada Pak Bupati Tangerang, ya, telah melakukan menjalankan dan memperbaiki jalan-jalan yang rusak, ya. Menanggapi yang macet, banyak sekali yang komen ke saya juga, ya. Saya sih menghimbau kepada pihak dari kontraktor dan pihak kepolisian, ya, sama-sama kita menjaga dan membantu lalu lintas supaya tetap jalan. Dan saya juga mohon maaf kepada masyarakat yang lewat, yang macet, mohon maaf, berharap memaklumi karena jalan ini sedang diperbaiki. Betul. Oke. Mungkin jika untuk saat ini Bapak sudah datang ke ruang cerita, silakan sampaikan khususnya kepada warga Desa Gintung apa yang ingin Bapak sampaikan jika warga berada di hadapan Bapak saat ini. Apa yang Bapak mau sampaikan kepada warga Desa Gintung? Silakan. Saya selaku Kepala Desa Gintung, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Gintung yang telah memberikan doa, dukungan, ya, sehingga sampai saat ini saya masih bisa, ya, melaksanakan tugas, diberikan kesehatan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya meminta kepada masyarakat Desa Gintung, ya, berikan saya kepercayaan, berikan saya kesempatan untuk membangun Desa Gintung yang lebih baik lagi. Dan saya berharap di Desa Gintung ini kepada masyarakat, ya, harus seperti kedua tangan. Kita harus sama-sama saling membahu, menciptakan gotong royong, jangan menyalahkan satu dan lainnya. Gintung ini rumah kita. Kita harus bisa menjaganya, ya, jangan sampai kita merusak rumah kita sendiri. Gokil. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan didengar oleh warga Desa Gintung dan menjadi suatu motivasi juga buat teman-teman muda yang saat ini memang sedang mengalami situasi yang sama pada saat ini. Setidaknya teman-teman juga bisa bercerita langsung ke kepala desanya, dan ini sudah dijelaskan track record Bapak dari orang yang seperti apa hingga seperti ini, dan semua teman-teman atau pemuda Desa Gintung juga pasti bisa jika memang ada kemauan, niat belajar yang sungguh-sungguh. Gokil. Thank you banget sudah bercerita, Bapak. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktu untuk berbagi cerita di ruang cerita ini. Dan mohon maaf jika ada memang perkataan yang kurang berkenan. Sama-sama Bapak, saya juga terima kasih kepada Bapak yang memberikan waktunya. Semoga bermanfaat bagi semua. Terasa tua saya dipanggil Bapak. Gugup. Iya. Oke, thank you semuanya. Jangan lupa terus support Maru Channel dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Gua Amarullah pamit undur diri. Sampai jumpa di ruang cerita berikutnya. Thank you.